Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kita kembali dipertemukan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Ayo semua yang di rumah bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari pujian bersuka di dalam Tuhan. Sekaligus untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur senantiasa karena kembali Engkau memberikan pagi yang indah kepada kami untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan kami juga akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah kakak yang akan memberitakan firman-Mu Engkau urapi, dan kami yang mendengarkan. Dan biarlah firman itu dapat menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Sebelum kita membuka Alkitab kita angkat satu pujian lagi, kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Pembacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 9. Ayo semua baca Alkitab. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang di rumah sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus,
"Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Amin. Demikianlah jauh pembacaan kita. Biarlah firman ini dapat menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, sudah pernah dengar cerita ini tidak? Tentunya sudah ya. Sekarang kakak mau tanya, Saulus itu siapa sih? Iya, betul. Saulus itu adalah orang yang suka menganiaya pengikut Kristus atau orang Kristen. Nah, adik-adik, Saulus ini berasal dari Tarsus. Seperti kita ketahui bahwa kota Tarsus itu adalah pusat pendidikan dan kebudayaan. Saulus ini adalah orang Yahudi yang merupakan pengikut Farisi. Nah, dia beranggapan kalau dia menganiaya pengikut Kristus itu, Tuhan akan senang kepada dia. Padahal tidak ya adik-adik, justru sebaliknya. Tuhan tidak suka orang-orang yang menganiaya pengikutnya dan sesama manusia. Nah, dalam pembacaan kita hari ini adik-adik, pada saat itu Saulus ini saking maunya, saking bencinya kepada orang-orang Kristen, dia mau menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Dia lalu menghadap imam besar, minta untuk diberikan surat kuasa supaya dia dapat menangkap orang-orang Kristen yang dia temui di jalan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membalikkan segala sesuatu. Tuhan lalu menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik. Terdengarlah suara yang memanggil, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus lalu rebah ke tanah, "Siapakah engkau, Tuhan? Siapakah engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, teman-teman Saulus seperjalanan juga mendengar suara itu. Ada suara yang berkata, tapi mereka tidak melihat itu siapa yang berbicara. Ayo, itu siapa yang berbicara? Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan berkata, "Pergilah ke kota dan nanti akan ditunjukkan apa yang akan kau perbuat di sana." Nah, pada saat itu Saulus mau bangun. Dia bangun, dia mencoba untuk membuka matanya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dia tidak bisa melihat, alias buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga untuk bisa sampai ke kota itu harus dituntun oleh teman-temannya. Nah, selama 3 hari dia tidak dapat melihat, dan selama 3 hari pun ia tidak makan dan minum. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan memilih Saulus sebagai orang yang akan nanti memberitakan Injilnya? Kenapa coba? Padahal Saulus ini kan jahat. Dia membenci orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan mau kita untuk berubah. Karena Tuhan sayang kepada kita, Dia mau untuk kita berubah. Dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang jahat, yang suka menyakiti orang, menjadi kehidupan kita yang baru, yang selalu untuk mau mendengarkan firman serta memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, nah demikianlah pembacaan firman kita dan pemberitaan firman kita hari ini. Ingat untuk selalu berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang lebih
baik. Demikianlah cerita kita. Amin. Nah, kita akan membawa korban persembahan kita. Ayo, persembahannya yang sudah disiapkan. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi Betapa Hatiku. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita kembali tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami tunduk kepala menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus ya Allah, menandai segala berkat sukacita yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah diperdengarkan. Biarlah melalui firman itu dapat mengubah hidup dan kehidupan kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat kepada firman-Mu saja ya Allah. Ajar kami untuk selalu mau hidup berubah dari hidup gelap kami menuju terang-Mu yang ajaib. Dan ajar kami untuk selalu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk seluruh hidup dan kehidupan kami, permainan kami, juga kehidupan kami bersama dengan orang tua. Biarlah Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan apapun yang kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Berkati kehidupan kami dalam bangsa bernegara, berkati juga virus corona yang masih hadir melingkupi kehidupan kami di muka bumi ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu sakit, penyakit, virus-virus berbahaya itu, apapun itu dapat Engkau musnahkan semua, dan apapun yang akan mengganggu seluruh hidup dan kehidupan kami patahkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Ya Allah, kami berdoa untuk persekutuan kami di Jemaat Efrata Wosi. Engkau selalu berikan kami kesehatan, dan Engkau selalu mau mengajak kami untuk selalu bisa beribadah meskipun beribadah dari rumah ya Allah. Ya Allah, ajar kami juga untuk tetap setia, mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Allah. Engkau mau berkati kami, melanjutkan kehidupan kami, dan biarlah semua apa yang kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami angkat doa ini di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.